Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani Desma dari kelas 2483D dengan NIM 24041414599. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu aplikasi penjualan makanan kantin kampus. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi desktop berbasis Java dan database MySQL yang dirancang untuk membantu pengelolaan transaksi penjualan di lingkungan kantin kampus. Aplikasi ini mempermudah proses pencatatan data menu, kategori, pengguna, serta transaksi penjualan secara terkomputerisasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur login, pengelolaan data, relasi antar tabel, serta laporan penjualan yang terhubung langsung dengan database, sehingga data tersimpan dengan aman, akurat, dan terstruktur. Di fitur utama aplikasi ini ada pengelolaan data pengguna, ada kategori, dan menu makanan. Kemudian ada transaksi penjualan dengan pengurangan stok otomatis, detail penjualan untuk setiap transaksi, laporan penjualan, dan stok menu. Aplikasi ini dibuat sebagai proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan basis data lanjut dengan tujuan menerapkan konsep pemrograman database relasional dan sistem informasi dalam studi kasus nyata. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan relasi antar tabel, di mana pengguna berrelasi ke penjualan ini one to many. Dan tabel penjualan ke detail penjualan ini one to many juga. Kemudian ada tabel menu makanan ke detail penjualan ini one to many, dan tabel kategori ke menu makanan one to many. Relasi antara tabel penjualan dan menu makanan ini adalah money to money. Oleh karena itu, dibuat tabel detail penjualan sebagai penghubung dan penyimpan transaksi penjualan. Selanjutnya kita ke codingan. Saya membuat class koneksi DB ini untuk koneksi ke MySQL atau PHP MyAdmin, yaitu saya membuat database dengan nama penjualan DB. Kemudian langsung ke menu. Di sini masuk ke form login. Yang pertama ada codingan masuk ke database. Ini untuk enter, jika kita mau masuk bisa di enter. Kemudian ini ada size untuk mengatur lebar dan tingginya. Ini codingan untuk reset. Apabila kita klik tombol reset, maka akan menghapus semuanya. Dan ini untuk kursor di awal di username. Kemudian ini codingan untuk button keluar. Ada tampilan yakin ingin keluar, dikonfirmasi dengan pilihan yes no. Di codingan ini saya menggunakan select bintang from dari tabel pengguna untuk memasukkan username dan kata sandi. Baiklah, kita jalankan. Di sini saya mencoba memasukkan kata sandi yang salah. Jika kita login, maka tampil dengan username atau password yang salah. Jika kita klik reset, maka akan hilang semua. Kembali ke awal username. Dan jika kita ingin keluar, ada pilihan yes no. Kemudian ini saya mencoba memasukkan password yang benar, maka akan ada tampilan login berhasil dan langsung menuju ke menu utama. Menu utama ini berfungsi sebagai pusat navigasi seluruh fitur aplikasi seperti tentang aplikasi apa saja, pengguna, kategori, menu, penjualan, detail penjualan, dan laporan. Di setiap form ini saya menggunakan koneksi DB Java untuk mengkoneksi ke database. Kemudian saya masuk ke pengguna. Di sini tidak lupa saya connect ke database, dan ini untuk mengatur warna, yaitu saya suka warna pink. Saya menggunakan codingan ini untuk menampilkan pengguna, ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, email dari tabel pengguna. Ini untuk codingan simpan. Saya menggunakan insert into dari pengguna, menambahkan nama pengguna, kata sandi, email. Kemudian ada button hapus, yaitu delete.
dan update, mengubah data. Di sini saya mencoba menambahkan nama pengguna baru, yaitu data sandi. Email. Jika berhasil, maka akan tampil data berhasil disimpan. Oke. Di sini saya akan mengubah data, misalnya mengubah kata sandi menjadi 123490 yang awalnya tadi 123456, kita ubah dan data berhasil diubah. Kemudian saya mau menghapus data. Data berhasil dihapus. Lanjut ke menu kategori. Di sini kategori. Di sini saya menggunakan select untuk menampilkan data, kemudian ada insert untuk menambahkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Misalnya di sini saya mau menambah nama kategori daging, simpan. Dan saya ingin mengubah minuman menjadi minuman. Edit. Kategori berhasil diubah. Oke. Kemudian saya mau menghapus nama kategori enak. Yakin ingin menghapus? Ya, data kategori berhasil dihapus. Lanjut ke menu. Di sini di menu makanan saya menggunakan join dan select untuk menampilkan data, kemudian insert untuk menambahkan data, dan update untuk mengubah data, kemudian delete. Di sini saya contoh mau menghapus data, yes. Kemudian ingin menambahkan menu pisang geprek dengan harga 20.000 dan stoknya 40, makanan cemilan, simpan. Data menu berhasil disimpan ke 18 pisang geprek. Kemudian saya ingin mengubah stok nasi goreng dari 1 menjadi 20. Data berhasil diubah. Lanjut ke penjualan. Di sini saya menggunakan trigger 4 trigger. Di sini saya menggunakan 4 trigger, yaitu trigger before insert ke detail penjualan, check stock. Jadi sebelum kita masukkan data ke keranjang tabel keranjang ini, maka trigger akan cek stok. Di sini kan stoknya 2. Jika kita mau menambahkan, akan ditampilkan stok tidak cukup. Kemudian ada after insert, kurangi stok. Jadi ketika ada pesanan masuk ke keranjang ini, di menu otomatis stok berkurang. Kemudian ada after update. Jadi misalnya tadi kan stoknya 2. Nah, masuk ke keranjang 2. Ini kita mau menambah jadi 3. Fungsi trigger yang after update tadi, jika kita bertambah, maka stok tidak cukup. Ini fungsi dari trigger after update. Kemudian jika stok masih ada, dia bisa ditambah sampai batas stok habis. Kemudian ini buat struk dan cetak struk. Struk penjualan. Jadi bisa dicetak, kemudian melakukan pembayaran dulu, baru bisa disimpan, misalnya 120, maka kembalian 10.000 dan bisa disimpan. Kita lihat ke detail penjualan. Penjualan ke 59, nasi goreng, ayam geprek, berjumlah 2 dan 4 sudah masuk ke detail penjualan. Di sini kita bisa cari berdasarkan ID penjualan, misalnya penjualan ke 59, maka akan tampil. Jika kita tidak jadi mencari, maka data akan ditampilkan semua.
Kemudian lanjut ke laporan, ada laporan harian berdasarkan tanggal, misal tanggal 20, maka menu ini yang dicetak, bisa dicetak laporan harian penjualan. Di sini tampil laporan penjualan harian pada tanggal 20 bulan 12 2025. Kemudian ada laporan stok menu. Jadi menu semua yang ada di laporan stok menu kita cetak. Laporan stok menu. Kemudian laporan menu terjual. Jadi ini semua yang menu-menu yang sudah terjual. Laporan menu terjual. Bisa. Lanjut ke laporan bulanan. Kita pilih bulan Desember, tampilkan. Jadi ini laporan bulanan, kemudian cetak laporan bulanan penjualan. Jadi ini laporan penjualan bulan Desember 2025. Baiklah, demikian penjelasan tentang aplikasi penjualan makanan kantin kampus yang telah saya buat. Saya berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi sederhana namun efektif dalam pengelolaan penjualan kantin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.